Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, sekarang saya akan merangkum sebuah film buatan Jepang yang berjudul Reborn. Film ini disuguhi dengan aksi yang sangat epic cuy. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke videonya skuy. Di scene awal terlihat salah satu unit tentara yang sedang latihan penyergapan di sebuah gedung dengan target mereka yang bernama Ghost, si ahli tempur. Akan tetapi ketika latihan dimulai, ternyata Ghost sudah diikuti oleh seseorang dan orang itu bukanlah dari anggota tentara tersebut. Ketika yang lainnya sibuk mencari Ghost, ternyata Ghost sudah dibunuh oleh orang misterius tersebut. Komandan yang melihat Ghost tidak bergerak menanyakan kondisi Ghost, akan tetapi Ghost tidak meresponnya. Di sisi lain, prajurit yang sedang menelusuri gedung, tiba-tiba mereka hilang satu persatu. Komandan yang merasa aneh dengan beberapa tentara yang tiba-tiba tidak merespon, menyuruh semua unit untuk mengamankan gedung tersebut dan mengatakan kalau ada penyusup di antara mereka. Mendengar arahan komandannya, para tentara berkumpul dan mencari penyusup itu. Tapi tiba-tiba satu persatu dari mereka diserang, tanpa ada yang bisa melihat pelakunya. Di tengah kepanikan, penyusup itu datang dan menunjukkan dirinya, dan langsung menyerang mereka semua dan menghabisi mereka dengan sangat mudah. Komandan Regu yang masih bingung dengan situasi tersebut memutuskan untuk menyusul ke dalam gedung karena tidak ada dari anggotanya yang merespon semua pertanyaannya. Akan tetapi ketika komandan mulai memasuki gedung, tiba-tiba si penyusup sudah di belakang komandan dan langsung menyepir kepala komandan. Scene pindah ke seorang anak perempuan yang membawa mayat kucing di pelukannya. Anak itu bernama Sachi. Sachi membawa mayat itu ke tepi pantai dan menguburkannya di sana. Setelah itu, Sachi menuju ke sebuah minimarket dan langsung masuk ke dalamnya. Akan tetapi, minimarket itu terlihat sangat gelap dan juga sunyi. Tapi Sachi terus masuk dan mengelilingi minimarket tersebut. Ketika berada di lampu yang berkedip-kedip, tiba-tiba di belakang Sachi sudah berdiri seorang pria gondrong. Sachi yang menyadari itu mencoba melihat ke belakang secara berlahan. Dan tiba-tiba Sachi langsung memeluknya. Dan ternyata pria itu adalah paman Sachi yang bernama Toshiro. Dan minimarket itu adalah milik Toshiro. Yang sekarang lampunya lagi rusak jadi sedikit gelap. Singkat cerita, Toshiro dan Sachi pergi keluar untuk istirahat sore, bukan istirahat siang ya. Soalnya jam 4 sampai jam 12 malam. Mereka pun pergi ke sebuah restoran, di mana restoran tersebut adalah milik temannya Toshiro, dan Sachi pun makan di sana. Setelah Sachi makan, mereka pun pulang ke rumah. Akan tetapi, sesampainya di rumah, Toshiro tidak bisa tidur. Dan Toshiro selalu memikirkan masa lalunya, yang sepertinya masa lalu Toshiro adalah seorang pasukan khusus yang berdarah dingin. Dan dia juga mengonsumsi obat-obatan yang sangat banyak untuk menenangkan dirinya. Keesokan harinya, Toshiro pergi ke dokter psikis. Dan Toshiro menceritakan tentang mimpi buruknya, di mana dia bertarung di dalam sebuah hutan dan membunuh satu persatu musuhnya. Kemudian dia terbangun. Akan tetapi ketika dia terbangun, dia masih bisa mencium bau darah dan juga merasakan insting membunuhnya. Jadi terbayangkan seperti apa keganasan Toshiro sebenarnya. Singkat cerita, setelah dari dokter, Toshiro kembali kerja di minimarketnya. Akan tetapi, tiba-tiba ada dua orang yang datang dan merampok minimarketnya. Toshiro pun diancam dengan sebilas pisau yang sangat kecil.
Tanpa ada rasa cemas dan juga rasa takut, Toshiro pun langsung memberikan uangnya. Kemudian mengganti kembali uangnya. Sungguh dermawan ya Cok. Tapi aksi Toshiro yang berdarah dinginnya itu nggak ada Cok. Jadi kesel aja gitu. Dah lah ya, lanjut aja. Sepulang dari minimarketnya, Toshiro mengunjungi temannya di rumah sakit yang bernama Kenji. Dan terlihat kalau Kenji memiliki luka yang sangat parah, di mana di pipinya terlihat seolah-olah habis tidur ditikar ya, ada jejak gitu Cok. Dan matanya juga mirip mata Byakugan yang sudah aktif ya. Singkat cerita, Toshiro dan Sachi pulang. Di perjalanan pulang, Sachi menanyakan kenapa Kenji bisa seperti itu. Toshiro mengatakan kalau yang terjadi kepada Kenji itu karena Kenji ingin menyelamatkan Toshiro. Jadi dia mengorbankan dirinya agar Toshiro bisa selamat. Di tengah perjalanan, Toshiro tiba-tiba menyuruh Sachi pulang terlebih dahulu dan dia akan menyusulnya. Setelah Sachi pergi, Toshiro langsung menuju ke sebuah lapangan yang sangat ramai, di mana banyak orang yang berkumpul di sana dan juga lalu lalang. Dan ternyata di sana sudah ada orang yang menunggu Toshiro. Dan sepertinya Toshiro juga sudah menyadari hal itu dari tadi. Di tengah kerumunan orang, tiba-tiba Toshiro ditodong dengan pistol. Tanpa merasa takut, Toshiro langsung menyepirnya dengan sangat mudah. Nah, ini dong baru kelihatan skillnya ya. Dan Toshiro pun langsung menuju ke orang yang menatapnya tadi. Akan tetapi ternyata orang itu juga membawa senjata di dalam tasnya dan langsung menembaki Toshiro. Tapi Toshiro dengan mudah menghindarinya seakan-akan dia itu bisa melihat peluru tersebut seperti flash ya, bisa menghindarinya. Dan terlihat kalau Toshiro memiliki refleks di atas rata-rata manusia normal. Dan juga walaupun itu di tengah-tengah keramaian, akan tetapi tidak ada orang yang menyadarinya. Mereka hanya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi apakah seperti ini Jepang yang aslinya? Ada yang pernah ke Jepang? Bisa di komen ya. Apa memang kayak gini Cok Jepang itu? Setelah itu Toshiro langsung mendekati pria tersebut sambil mempreteli senjata yang diambilnya tadi. Dan juga mengambil pulpen lalu memasukkannya ke dalam kotak amunisi. Setelah semakin dekat, Toshiro langsung menembakkan pulpen ke lehernya lalu mendorong pulpen tersebut. Sehingga tidak terlihat sedang terjadi aksi pembunuhan dan pergi tanpa menimbulkan keributan. Ya, jadi sesuai ya, kalau Toshiro ini memiliki skill yang sangat tinggi. Dan setelah itu, Toshiro langsung pulang menyusul Sachi. Di sisi lain, terlihat seorang bapak-bapak dan anak kecil yang bernama Casper. Dan ternyata merekalah yang mengirim orang yang menyerang Toshiro tadi. Setelah mengetahui orang yang mereka suruh itu sudah terbunuh, dia kembali mengirim orang untuk membunuh Toshiro. Dan salah satu dari mereka yaitu Abyss Walker yang membunuh semua unit tentara di awal film tadi. Shin pindah ke Toshiro yang kembali mengunjungi dokter psikis. Dokter menanyakan apakah Toshiro merasa menyesal setelah membunuh orang-orang. Tapi Toshiro mengatakan kalau dia tidak menyesal dan dia malah mencintai hal tersebut. Dan dia juga mengatakan kalau beberapa orang harus berada di posisi berbahaya agar hidup mereka bisa merasa normal. Jadi alias mungkin ada darah-darah psikopatnya ya cuy. Mendengar hal itu, dokter pun mengajak Toshiro main tembak-tembakan. Di mana dia akan menembak Toshiro dengan tangannya. Dan Toshiro pun mendekatkan kepalanya. Ketika dokter menembak Toshiro, boom! Toshiro langsung menghilang. Dan tiba-tiba Toshiro sudah berada di samping dokter tersebut. Semakin ngeri aja ya cok skill Toshiro ini. Singkat cerita, Toshiro pergi ke restoran lagi bersama Sachi. Akan tetapi ketika lagi asik nongkrong, tiba-tiba TV dan jaringan juga mati. Toshiro yang menyadari hal aneh langsung pergi keluar dan menitipkan Sachi ke temannya itu. Dan benar saja, sesampainya di luar, Toshiro sudah ditunggu oleh orang yang sedang mengincarnya. Dan Toshiro pun langsung menyepir semuanya dengan sangat mudah.
Setelah itu, Toshiro pun mampir ke minimarketnya dan mengambil beberapa senjata. Sepertinya Toshiro sudah mempersiapkan senjata untuk pertempuran selanjutnya, karena dia sudah tahu kalau dirinya sedang diincar. Ketika Toshiro lagi memasak makanan, tiba-tiba petugas kebersihan masuk ke minimarketnya. Dan ternyata mereka semua juga mengincar Toshiro. Menyadari hal itu, Toshiro pun langsung sembunyi dan menyerang mereka satu persatu dengan senjata apa adanya. Sampai semua dari mereka pun tersepir tak bernyawa lagi. Setelah selesai, Toshiro makan karena dia lapar. Ya, kalau nggak lapar mungkin dia nggak makan, cok. Tak lama kemudian, datanglah dua orang pemuda yang bernama Max dan Misashi. Dan mereka adalah orang suruhan Kenji, si pria Byakugan di rumah sakit tadi. Dan sepertinya Kenji juga sudah mengetahui kalau Toshiro akan bertempur. Jadi dia mengirim orang untuk membantu Toshiro. Memang teman yang sangat baik, cuy. Carilah teman yang kayak gini, yang masih memikirkan dirimu walaupun kamu sudah tidak memikirkannya. Bangsat emang. Toshiro menyuruh mereka membawa senjata yang sudah disiapkannya tadi. Dan dia pergi menelpon Sachi untuk mengatakan kalau dia tidak bisa pulang malam ini. Dan menyuruh Sachi tinggal dengan temannya tadi. Di tengah pembicaraan, datanglah seorang wanita dan langsung menyerang Toshiro. Dengan sedikit pertarungan, Toshiro pun kembali menggesekkan pisau ke lehernya sampai dia pun tak bernyawa lagi. Di sisi lain, Phantom, jadi si Phantom ini adalah si bapak-bapak yang tadi ya, bersama si Casper, sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang Toshiro. Tapi tiba-tiba dia mendapat pesan dari Abyss Walker. Dan dia mengatakan kalau Toshiro adalah mangsa dia, jadi jangan menghalanginya untuk menghabisi Toshiro. Melihat itu, Casper pun menanyakan kepada Phantom siapa Abyss Walker sebenarnya. Lalu Phantom pun menjawab kalau Abyss Walker adalah rekan kerja Toshiro dulu dan mereka juga sangat dekat. Di mana mereka berdua adalah kelompok yang paling berbahaya. Dan sekarang Toshiro telah keluar dari kelompok tersebut. Karena Toshiro dan Abyss Walker memiliki tujuan yang berbeda. Dan mereka juga melambangkan seperti salah satunya cahaya dan salah satunya kegelapan. Di pagi harinya, Casper menculik Sachi dan membawa Sachi ke markasnya. Dan ternyata Sachi dan Casper memiliki tanda angka di tangannya. Jadi sebenarnya Sachi ini adalah Casper. Gimana sih cerdaskannya? Jadi sebenarnya Sachi dan Casper merupakan anak-anak yang dididik untuk menjadi pembunuh oleh Phantom. Dan Toshiro memilih untuk menyelamatkan Sachi sebelum Phantom menyuci otak Sachi. Dan hal inilah yang membuat Phantom menjadi sangat marah kepada Toshiro dan memburu Toshiro sampai saat ini. Di sisi lain, Toshiro yang mengetahui kalau Sachi sedang diculik, dia tidak tinggal diam. Dan ternyata Toshiro juga sudah memasang alat pelacak di Sachi, sehingga dia mengetahui lokasinya. Dan Toshiro, Max, dan Misashi langsung menuju ke titik lokasi tersebut. Sesampainya di kaki bukit, mereka pun berpisah. Di mana Max dan Misashi akan masuk melalui sisi bukit. Sedangkan Toshiro akan menjadi umpan dan menarik perhatian semua petugas keamanan yang ada di sana. Toshiro pun langsung maju dan menyerang dua orang sekaligus. Dan menembakkan senjata ke udara untuk menarik perhatian musuh. Mendengar suara tembakan itu,
Para musuh pun langsung mengepung Toshiro. Tak takut karena dikepung, Toshiro malah menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Di sisi lain, Max dan Misashi ketahuan oleh musuhnya, sehingga mereka pun juga harus berperang melawan musuh yang sangat banyak. Dan terjadilah aksi tembak-menembak yang sangat epik. Setelah merasa aman, mereka pun memilih untuk berpencar agar bisa mengamankan lokasi lebih cepat. Misashi yang sekarang sendiri bertemu dengan Casper. Misashi yang melihat Casper dan menganggap Casper adalah bocil, dan emang bocil ya. Jadi dia tidak menembaknya. Ketika Misashi mendekati Casper, Casper langsung menyerang Misashi dengan parangnya. Melihat hal itu, Misashi yang kaget langsung membalas serangan Casper dan mencoba untuk melawannya. Akan tetapi, ternyata Casper memiliki skill bertarung yang mumpuni, sehingga Misashi kewalahan dan akhirnya leher Misashi pun digesek-gesek dengan pisau oleh Casper, sehingga Misashi gugur dalam pertempuran. Kodomo? そんなんじゃ戦場じゃ生きていけないよ。Tak lama kemudian, Max datang dan menemukan Misashi yang sudah tak bernyawa lagi. Di sisi lain, ternyata Abyss Walker juga hadir di sana. Walaupun dia satu tujuan dengan Phantom, tapi dia juga menyerang anggota Phantom dan menghabisi mereka semua dengan sangat mudah. Shin kembali ke Toshiro yang akhirnya bertemu dengan Casper. Melihat Casper yang masih kecil, Toshiro merasa kasihan karena seharusnya Casper tidak ikut dalam hal ini. Tidak peduli dengan ucapan Toshiro, Casper pun langsung menyerang Toshiro. Akan tetapi Toshiro dengan mudahnya mengembalikan semua serangan Serper. Akan tetapi dengan mudahnya Toshiro membalikan semua serangan Casper dan membuat Casper terpental-pental. Merasa sudah terpojok, Casper pun membuka jaketnya yang ternyata di dalamnya sudah terpasang bom, dan dia pun langsung memeluk Toshiro dan menekan pemicunya. Akan tetapi bom itu tidak meledak. Dan ternyata dengan kecepatan cahaya Toshiro sudah memutuskan kabelnya dan langsung memukul Casper sampai terpental sangat jauh. Nggak tahu ya apa mati apa pingsan. Kelompok Phantom yang sudah mulai terdesak memfokuskan serangan ke Toshiro, sehingga semua tim langsung mengepung Toshiro. Tapi Toshiro juga langsung menyerang mereka. Bahkan Toshiro hanya menghindari serangan mereka, sehingga mereka pun hanya melukai sesama mereka sendiri.
Setelah berhasil mengalahkan tim yang pertama, ternyata di belakang mereka sudah ada tim yang lain yang menunggu Toshiro. Dengan sedikit bengek, Toshiro pun akhirnya menggunakan senjata andalannya dan langsung menghabisi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, tiba-tiba Abyss Walker sudah berada di belakang Toshiro. Akan tetapi, Toshiro sepertinya tidak mempedulikannya dan lebih memilih untuk melanjutkan perjalanannya menyelamatkan Sachi. Sampai akhirnya Toshiro berhasil menemukan tempat Sachi dan langsung menyelamatkan Sachi. Dan Toshiro juga menyuruh Sachi agar pergi bersama Max, dan dia akan menghabisi Phantom dengan tangannya sendiri. Akan tetapi Sachi tidak mau berpisah dengan Toshiro. Sachi pun memeluk Toshiro dan memohon agar Toshiro tidak meninggalkannya lagi. Tapi pada akhirnya Toshiro tetap meninggalkan Sachi dan langsung mencari Phantom. Di tengah perjalanan, Toshiro kembali bertemu dengan Abyss Walker sehingga mereka akhirnya pun bertarung. Dan terlihat kalau mereka berdua memiliki kecepatan dan cara bertarung yang sama. Sampai akhirnya Toshiro menantang Abyss Walker duel tangan kosong. Tangan kosong kalau berani, ya kan? Dan terjadilah pertarungan yang sangat epik. Walaupun sedikit tertekan di awal, Toshiro akhirnya bisa membalikan keadaan dan menutup pertandingan dengan satu pukul yang sangat kuat. Sehingga Abyss Walker tak bangkit lagi, sama seperti pukulan Aldos yang sudah stuck 999 ya. Setelah selesai dengan Abyss Walker, Toshiro pun keluar dan ngudut sebatang sambil menghubungi Sachi dan meminta maaf kepada Sachi karena sepertinya dia tidak akan pulang lagi. Di tengah pembicaraan, ternyata Phantom sudah datang di sana dan melihat Toshiro. Toshiro yang melihat Phantom langsung menantang Phantom untuk berduel. Akan tetapi, ketika Toshiro ingin menyerang Phantom, Phantom mengeluarkan skill ceramahnya seperti Naruto. Sehingga Toshiro hanya bisa terdiam dan mulai hilang konsentrasi dan hanya merenungi nasibnya saja. Phantom pun perlahan mencoba menusuk leher Toshiro. Dan semakin dekat ketika pisaunya sudah menyentuh leher Toshiro, Toshiro pun langsung menghindarinya dan menyepir leher Phantom sampai dia pun tersungkur tak bernyawa. Easy bet dah lawannya, cok. Karena sudah banyak luka yang diterima oleh Toshiro, dia pun akhirnya tersungkur juga dan sepertinya tidur di sana karena sudah capek ya. Atau mati, nggak tahu. Dan mengucapkan kata-kata terakhir, jadi dia ngomong sendiri ya, nggak tahu ngomong sama siapa. Jadi dia pun mengatakan kalau ayahmu tidak bisa pura-pura tidur lagi malam ini. Dan bisa disimpulkan kalau sebenarnya Sachi mungkin adalah anak Toshiro ya, bukan keponakannya. Jadi dia ingin menyelamatkan Sachi dari Phantom. Sepertinya sih begitu. Di scene akhir terlihat kalau Sachi menguburkan buku pemberian Toshiro bersama Max. Dan terlihat Toshiro yang mengawasi dari kejauhan, jadi dia nggak jadi mati ya. Film pun tamat. Dari keseluruhan ceritanya, film Reborn ini sebenarnya sangat bagus ya kalau buat aksinya.
Dan film ini juga sedikit mirip dengan film Indonesia yang diperankan oleh Iko Uwais dan siapa ya? Dan Joe Taslim kalau nggak salah. Di mana Joe Taslim yang mengkhianati timnya demi seorang anak kecil. Tapi gue lupa cuy apa judul filmnya. Jadi buat yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan juga subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di next review berikutnya. Double kata, pemborson kata. Oke, bye.